Halo anak-anak hebat, calon orang-orang hebat. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih membahas jenis-jenis profesi, tapi lebih tepatnya kita akan membahas tentang profesi di bidang pendidikan. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang muslim, angkat kedua tangan. Untuk yang Nasrani, lipat kedua tangannya. Lalu kita berdoa. Okay, my friend, before we study, let's pray. Oh my God, please give us e-learning today. Amin. Anak-anak hebat, sekarang kita akan membuat topi sarjana. Bahan-bahannya adalah kertas karton berwarna hitam dengan 2 ukuran, kemudian karton bekas dengan ukuran 10 x 10 cm, lem uhu, isolasi, dan benang wol. Pertama-tama ambil karton yang berukuran 10 x 10 cm dan karton berwarna hitam berukuran 15 x 15 cm. Lalu lipat bungkus kardus dengan karton berwarna hitam, rekatkan dengan isolasi. Setelah itu sisihkan. Setelah itu ambil karton yang berukuran 30 x 6 cm. Lalu kita buat lingkaran, rekatkan dengan isolasi. Lalu pada satu sisinya kita gunting dan lipat ke arah dalam. Kemudian rekatkan pada karton berbentuk kotak yang tadi sudah kita buat pertama. Lalu ambil benang wol, gunting dengan panjang 5 cm sebanyak 8-10 helai. Lalu ikat bagian sudutnya atau bagian ujungnya. Kemudian buat satu benang wol sepanjang 15 cm. Lalu ikatkan pada bagian ujung yang kita buat rambut. Kemudian tempelkan pada bagian topi dengan cara dilubangi. Setelah masukkan benangnya, lalu kita ikat. Maka topi sarjana kita sudah jadi. Kerjakan dan kumpulkan sebagai absen besok. Selamat mengerjakan. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, profesi di bidang pendidikan adalah satu pekerjaan di mana orang yang melakukan pekerjaan tersebut memiliki kemampuan sebagai pengajar dan pendidik dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Profesi di bidang pendidikan yang pertama adalah guru. Guru secara umum adalah seseorang yang mengajarkan dan mendidik anak-anak dari mulai tingkat PAUD, taman kanak-kanak atau TK, tingkat SD, kemudian tingkat menengah pertama atau SMP, dan tingkat menengah akhir atau SMA. Bila nanti anak-anak sudah lulus sekolah menengah atas dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, maka orang yang mengajarkan anak-anak pada jenjang perguruan tinggi adalah dosen. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, siapa di antara anak-anak yang pagi harinya atau sore hari belajar mengaji? Guru mengaji yang laki-laki disebut ustadz dan yang perempuan disebut ustazah. Beliau juga seorang pengajar. Kemudian, siapa di antara anak-anak yang pada hari Minggu pergi ke sekolah minggu? Orang yang mengajarkan sekolah minggu bisa disebut guru sekolah minggu, lause, atau suster. Beliau juga seorang pengajar. Untuk orang yang mengajarkan parita, untuk yang laki-laki disebut biksu, dan untuk yang perempuan disebut biksuni. Beliau juga seorang pengajar. Alat-alat yang digunakan oleh seorang pengajar bisa berupa papan tulis,
buku yang berhubungan dengan apa yang diajarkan, peralatan tulis, alat petunjuk seperti mistar, dan tentunya alat peraga. Setelah tadi kita membahas profesi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, maka tugas kita hari ini adalah tulis dulu hari, tanggal, dan bulannya. Semua tugas akan diinformasikan melalui WA Group dan dikumpulkan secara pribadi. Sebelum kelas kita berakhir hari ini, ayo kita ambil sikap berdoa. Angkat tangan, lipat tangan, dan pejamkan mata lalu kita berdoa. Oke, my friend, before we go home, let's pray. Oh my God, thank for your guiding on us e-learning today. Amin. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, tidak henti-hentinya ibu ingatkan selalu agar anak-anak rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan penutup wajah saat anak-anak berada di luar rumah, serta yang terutama harus mau patuh dan penurut kepada ayah dan bunda. Terima kasih anak-anak hebat, calon orang-orang hebat.